ya. Oke, baik Ibu Bapak sekalian. Nanti selain ya, terima kasih. Mungkin siapa nih yang mau bisa bertanya atau ditanya atau gantian gitu ya. Kita masih ada waktu cukup panjang ya, sekitar 30 menit ya. 30 menit dan kita akan sudahi jam 21.30 ya, masih ada 30 menit. Kita diskusi Zik, biasanya banyak nanya nih ya. Dan Andri juga, kemudian saya, Pak Sofiudi, Pak Dindin Awaludin, dan juga Pak Ustadz Abrizal Tamami. Ya, nah, mungkin ini agak sedikit ini nih, beberapa yang lainnya itu mungkin masih ada kegiatan sehingga mungkin belum bisa bergabung di kesempatan kali ini. Tadi absensi sudah saya share ya di grup, tadi sempat saya share juga, tapi nanti bagi yang belum boleh ini di sini, ntar saya kopikan lagi untuk absensinya, presensinya, ya. Oke, ini adalah presensi untuk pertemuan kali ini, ya. Nah, kemudian kalau tidak ada yang bertanya atau kita tanya dulu nih, kita kayaknya pertemuan itu tinggal berapa kali lagi, sekitar 2. Kalau di sini kan 10 ya, di pertemuan 10 ya. Nah, nanti kita ngikutin jadwal aja lah ya. Gimana nih Bu Siti Hidayah? Apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang bertanya? Untuk Nazik dulu nih. Silakan Ustaz Nazik. Iya Pak. Aduh. Sebelumnya terima kasih telah dikasihkan waktu buat ya lebih tepatnya Ya, kan bertanya. Jadi setelah saya perhatikan ya, ini di lembaga pendidikan yang saya ampu, untuk seorang kepala sekolah atau seorang pemimpin di lembaganya itu belum ini Pak. Jadi belum belum belajar tentang manajemen pendidikan ya, tentunya soal manajemen talenta dan sebagainya itu, tapi belum maksimal gitu Pak yang saya pelajari. Terus ada pertanyaan ini, untuk menjadi seorang kepala sekolah itu ada pelatihan khusus itu apa tidak? Soalnya kan kan di Merdeka Belajar itu kan suka ada pendidikan apa itu calon kepala sekolah. Nah, itu berlaku untuk negeri saja atau untuk yayasan juga, atau untuk pendidikan swasta lebih tepatnya itu gitu. Soalnya masih banyak sekolahan-sekolahan swasta itu yang seorang kepala sekolahnya itu memang belum memadai, maksudnya mungkin belum belajar tentang ilmu manajemen pendidikan, sehingga kurang efektif dalam rekrutmen, terus dalam pengembangan guru-gurunya itu, sehingga belum sampai ke puncak suksesi itu tadi Pak. Nah gitu. Oke. Jadi yang saya tanyakan itu untuk uh, dalam program Merdeka Mengajar ada suatu seleksi kepala sekolah itu hanya berlaku untuk sekolah negeri saja atau sekolah swasta juga masuk itu Pak? Gitu. Ya, terima kasih Ustaz Nazik. Baik. Ya, jadi ini memang problem ya yang dihadapi oleh lembaga pendidikan khususnya yang swasta ya. Apalagi swastanya ini, mohon maaf, mungkin swasta itu yang ya mungkin tidak besar ya atau kecil gitu ya. Nah, tadi kalau ditanya pertama, bagaimana sebenarnya kriteria seorang kepala sekolah gitu ya, bagaimana kriteria istilahnya itu seseorang yang memang menjadi leader misalnya gitu ya, maka sebenarnya ya bahwa kepala sekolah ya harus memiliki kemampuan leadership bagus, juga memahami bagaimana organisasi ya, manajemen organisasi dan lain sebagainya ya dalam bidang manajerial. Sehingga tadi kalau pertama ditanya tentang bagaimana apakah kebijakan untuk kepala sekolah
yang memiliki kemampuan manajerial kepala sekolah yang bagus itu hanya untuk negeri saja gitu. Nah, jawabannya ya tidak seharusnya tidak dan memang tidak gitu ya. Tetapi kemudian inilah perbedaan kenapa itu salah satu nih ya, salah satu indikator kenapa kemudian banyak orang itu memilih kuliah itu di negeri ya, bukan kuliah ya, sekolah ya. Kenapa sih SMP, SMA, SMP negeri, SMA negeri, SMK negeri, MA negeri gitu banyak diminati dibanding swasta. Nah, saya boleh menjawab ya bahwa salah satunya itu adalah karena memang ya kualitas dari pembelajaran ya, lain juga nanti ada fasilitas gitu ya. Tapi kita bisa tentang kualitas dari pembelajaran itu. Nah, lebih bagusnya salah satunya salah dua nih harusnya ya, mulai dari kualitas SDM-nya. Berarti dalam hal ini boleh berangkat dari gurunya, ya, kemudian juga boleh berangkat juga dari kepala sekolahnya, ya. Karena kita bahas tentang kepala sekolah, berarti kita berangkat dari kepala sekolah. Berarti ya sekolah yang memiliki sistem pembelajaran yang baik, salah satu yang utama itu adalah karena peran dari kepala sekolah yang memang memiliki kemampuan secara organisasi, manajerial dari ya misalnya kita sebutnya MBS ya, manajemen berbasis sekolah. Seperti itu. Jadi seharusnya tidak ada beda antara persyaratan menjadi misalnya kepala sekolah di negeri ataupun di swasta. Itu yang pertama ya, secara teori. Tetapi secara prakteknya memang kalau swasta tadi kita swasta bisa bagi lagi sebenarnya ya. Jadi kalau kita bicara tentang sekolah swasta kita bisa bagi dua ya. Dibagi dua berdasarkan kepada kualitas grade-nya lah gitu ya. Misalnya kualitas swasta yang bagus banyak gitu ya, yang bagus swasta yang kualitasnya itu memang gak kalah dengan negeri banyak, cukup bagus gitu, yang diminati cukup banyak, pesantren juga cukup banyak. Nah tapi ya banyak juga yang swasta itu kecil, ya, kemudian siswanya juga sekarang itu semakin berkurang, kemudian kualitas gurunya juga kualitasnya juga kurang, leadershipnya juga kurang. Nah, yang paling penting, mohon maaf ini kalau ada yang mungkin agak tersinggung, tersungging gitu ya, yaitu banyak memang yang swasta itu kepemilikannya itu adalah yayasan, lembaga, keluarga gitu ya. Sehingga kemudian ya, tapi nggak semua keluarga ya, nggak semuanya gitu. Ada juga yang memang mereka lembaga keluarga, yayasan, tapi mereka di profesional, terutama dari swasta yang memang grade-nya itu lebih tinggi ya, di mana kepala sekolahnya itu ya nggak sembarangan dalamnya itu adalah ya bukan karena ada, mohon maaf ya, nepotisme misalnya gitu ya, walaupun nama juga yayasan keluarga ya terserah aja lah gitu ya, kumaha yang punya yayasan gitu. Tapi ya kalau memang dia punya kemampuan ya bagus, tapi kan mungkin ada yang kurang ya, makanya tadi ada estafet ataupun ada suksesi juga gitu ya. Jadi ada sukses ini yang penting. Nah, tadi kalau pertanyaan, jadi yang pertama itu tidak tepat ketika hanya kepala sekolah di negeri saja. Swasta juga harusnya itu seperti, tapi memang faktanya tadi yayasan, lembaga, ya kemampuan dan sebagainya, sehingga tidak semuanya tercapai. Nah, kemudian yang kedua, bahwa yang namanya seorang jadi leader, kepala sekolah tentu ya, dan pasti ini ya ada memang trainingnya ya, dan banyak sekali kemampuan-kemampuan yang harus dikuasai oleh kepala sekolah ya. Kalau saya agak lupa nih ya, di KKM namanya itu ya, jadi pengawas madrasah itu mereka selalu ada pertemuan-pertemuan khusus untuk kepala sekolah ya. Salah satunya adalah memang pelatihan khusus untuk kepala sekolah. Jadi ada pelatihannya, ada syarat minimalnya, bahkan ya harusnya itu ada sertifikat bahwa ini layak untuk menjadi kepala sekolah. Tadi sudah di talent management itu kelihatan ya, jadi dia harus ikut training leadership gitu ya, kepemimpinan, sehingga dia tahu oh cara memimpin itu seperti ini, resikonya dan sebagainya. Ya walaupun itu kan secara teori ataupun juga secara
istilahnya itu konsep yang berada sekarang. Tapi kalau umpamanya tadi saya sebut yayasan yang memiliki lembaga pendidikan, sebenarnya tidak semuanya nggak bagus juga gitu, karena banyak juga anak kiai, anak ajengan, anak pemilik yayasan memang dia punya kualitas yang bagus, sehingga kemudian istilahnya keluarga besar itu memang mampu meningkatkan, mampu memajukan dari yayasan tersebut. Ini juga cukup banyak. Saya juga tidak menafikan ya, misalnya ada kiai kemudian punya anak kiai itu ternyata bagus memang kemampuannya, leadershipnya juga bagus karena memang dididik dari awal. Jadi ada pendidikan, saya selalu menyebutnya itu pendidikan itu bukan hanya di kelas, tapi pendidikan keluarga tentang kepemimpinan ini menurut saya juga sangat gitu ya. Jadi misalnya banyak gitu ya, banyak anak dari tokoh agama pemilik yayasan bagus, budaya organisasi juga bagus, dan memang untuk staf karyawan, guru dan sebagainya juga bagus. Ini cukup banyak ya, baik itu anak, keluarga, ya kerabat dan sebagainya. Ini juga tidak menutup juga, karena banyak juga yang maju itu memang karena keluarga. Gitu ya. Jadi saya juga berpendapat bahwa bukan hanya tadi secara profesional tidak semuanya bagus, tidak juga. Tentu saja ada retensi, ada misalnya itu ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, gitu ya. Jadi ya kita lihat masing-masing itu mungkin berbeda. Setiap lembaga pendidikan itu pasti berbeda. Kalau swasta secara umum ya tadi, ini adalah yayasan, nanti lihat yayasannya, kemudian bagaimana kebijakan-kebijakannya, dan itu biasa akan terlihat. Misalnya ya saya kasih contoh, nggak saya sebutkan. Nah, di Bogor Barat itu ada pemilik ya yayasan yang dia mendirikan sekolah Islam swasta, dia beli franchise gitu ya, sekolah Islam swasta, dan cukup bagus, gedungnya juga cukup bagus di pinggir jalan gitu ya. Luar biasa itu ya. Tapi kemudian ya setelah beliau meninggal kemudian digantikan oleh anaknya. Nah, ternyata anaknya itu bukan orang pendidikan, tapi anggota dewan gitu, politikus lah kita sebut ya, anggota dewan, sehingga kemudian akhirnya perlahan-lahan mengalami kemunduran sampai akhirnya kemudian siswanya ya, sekolah Islam besar Pak sebelumnya, gedungnya juga cukup besar, akhirnya menjadi sangat sedikit sekali. Ini sangat sangat miris sekali. Salah satunya tadi karena ini yayasannya berarti ya, karena memang yang pemilik yang itu sudah meninggal, kemudian anaknya tidak fokus kepada budaya, yang penting jalan aja, akhirnya seperti itu ya. Gitu. Jadi ya memang mungkin hanya memang contoh saja gitu. Tapi banyak yang misalnya saya sebut misalnya kalau saya lihat sih misalnya Al-Ghazali misalnya, nah, kemudian Alihya juga gitu ya, kemudian juga mana gitu yang Insan Tam ya, kemudian juga banyaklah sekolah-sekolah yang mereka walaupun punya yayasan tapi ya cukup bagus gitu ya. Kalau saya sebut yayasan Sirajul Falak juga termasuk yang memang bisa eksis sampai sekarang ini. Ya, kalaupun tadi misalnya ada siswa yang menurun itu biasanya ada kebijakan yang lain. Kebijakannya biasanya swasta, misalnya ada zonasi, kemudian juga ada beberapa kecenderungan itu orang tua itu memilih sekolah tadi MTS negeri gitu, aliyah negeri, MAN gitu misalnya gitu ya. Ini juga kalau menurut saya ya kembali lagi kepada pemilik yayasan gitu ya, kemudian juga kebijakannya ini mau dibawa kemana sekolahan ini gitu ya, mau dibawa kemana, karakternya itu seperti apa yang beda dengan yang lainnya. Itu kan banyak nih, makanya sekarang ini ya berlomba-lomba, dan mestinya swasta itu yang lebih kreatif gitu ya, termasuk juga kalau di SIFA ini juga karena kita swasta jadi harus kreatif gitu ya, makanya salah satunya adalah pembelajaran dalam bentuk online. Negeri juga ikut juga, ada juga gitu ya, sebetulnya harus bagaimana kita memberikan pendidikan yang terbaik untuk masyarakat. Nah, itu statistik ya. Jadi mestinya memang ya ada persyaratan, ada pelatihan, ada training, ada pembekalan untuk calon kepala sekolah dan juga untuk kepala sekolah incumbent ya. Kepala sekolah yang memang artinya itu sedang menjabat
Nah, seperti itu ya. Jadi sangat jelas sekali tuh harus ada gitu ya. Harus ada dan fakta juga memang ada. Jadi nggak sembarangan gitu. Jadi sebelum dia menjadi kepala sekolah ya harus dilatih dulu. Ini loh kepala sekolah ini tugas tanggung jawabnya, kewajibannya dan sebagainya. Termasuk juga memahami dari visi misi sekolah tersebut. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah terkait dengan tadi kurikulum belajar merdeka ya. Bahwa kurikulum belajar merdeka ya yang ujung tombaknya itu kan memang kepala sekolah gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih kepala sekolah kalau sekali dua kali pasti dia juga akan sadar diri dalam arti itu ya saya kepala sekolah gitu mau nggak mau ya semua informasi itu dari Dikna dari itu harus pasti melalui saya gitu melalui kepala sekolah sehingga ya dia mau nggak mau harus terdepan gitu kalau mamanya ya dia pasti mengaku itu. Nah, begitu ya. Jadi kemudian belajar merdeka juga harus diantisipasi oleh kepala sekolah dan kepala sekolah harus betul-betul memahaminya ya. Termasuk juga yang paling penting nanti adalah kebijakan-kebijakan baru yang ada di pemerintah baik itu pemerintah daerah ataupun pusat gitu ya sehingga nanti ya kepala sekolah itu ya ujung tombak dari kemajuan sekolah itu sendiri. Ini kalau kita bicara tentang sekolah saja ya tanpa melihat misalnya pesantren atau mungkin yayasan dan sebagainya. Nanti ada pengaruhnya juga. Nah, itu ya. Jadi menjadi kepala sekolah kalau menurut saya ya amanahnya cukup berat karena dia ya leader lah ya bertanggung jawab untuk kemajuan dari sekolah. Nah, yang paling penting kalau kepala sekolah itu sebenarnya dia itu kan bukan eksekutor ya. Jadi kepala sekolah itu kan dia manajer. Jadi dia sebenarnya harus mampu untuk memanage ya sekolahnya. Nah, salah satunya, jadi gini, makanya mata kuliah ini harus ada di Magister Pendidikan Agama Islam. Kenapa? Karena kepala sekolah itu adalah apa? Adalah leader, ya sehingga kemudian dia itu harus betul-betul paham, ya gurunya itu seperti apa, guru yang A, B, C, D, alif, batasa, karakternya, kemudian juga kualitasnya, ya mungkin tenaga kependidikannya, ya guru tidak tetapnya itu kan dia harus paham. Nah, bagaimana nih ngukurnya? Kan tadi jangan hanya oh ini karena mohon maaf nih, oh ini kayaknya keluarga nggak bisa diganggu gugat nih. Ya enggak, harusnya disampaikan juga. Justru sebaliknya, kalau mamanya dia keluarga besar, mestinya dia harus memiliki kontribusi yang lebih dan rasa kepemilikan loyalitasnya itu lebih tinggi daripada yang mungkin orang lain. Nah, seperti itu ya. Jadi kepala sekolah ya kemudian juga di kurikulum belajar merdeka ini harus dia memahami dengan betul bagaimana sih belajar merdeka, kemudian bagaimana konsepnya kita kaitkan dengan misalnya kebijakan internal sekolah atau yayasan, seperti itu. Nanti ya. Jadi idealnya mestinya memang seperti itu. Hanya memang gitu ya ada beberapa ya yang memang kepala sekolah ataupun kredibilitas ada gitu ya. Tapi ya biasanya kalau bisa dikatakan hukum alam itu juga akan terjadi di mana ya mungkin dia nggak lama gitu ya, nggak lama sehingga kemudian ya akan istilahnya itu akan hilang gitu ya, akan termakan oleh zaman atau mungkin akan segera digantikan. Ya, saya ingat sekali ya banyak sekali ya contoh-contohnya. Kalau ada satu lembaga di Jakarta itu, jadi dia begini dari yayasannya cukup profesional, cukup bagus gitu. Jadi yayasan itu mensyaratkan ya ketika misalnya menunjuk seorang kepala sekolah gitu ya, maka dikontrak, artinya itu disepakati kesepakatannya. Jadi begini, kepala sekolah misalnya jangka waktunya adalah 5 tahun, ya 5 tahun. Kemudian di tahun pertama targetnya tercapai atau tidak, target keuangan, target jumlah mahasiswa, target prestasi dan sebagainya itu ditetapkan. Nah, ketika dia tidak terpenuhi targetnya, maka jatah dari 5 tahun itu berkurang jadi 1 tahun. Jadi maksudnya berkurang 1 tahun menjadi 4 tahun. Nah, itu tahun pertama. Kemudian tahun kedua, ketika ternyata tidak tercapai targetnya, maka kemudian berkurang lagi 1 tahun sehingga menjadi 3 tahun. Nah, ya di tahun yang ketiga, ketika untuk memenuhi target, mencapai target, maka ya langsung dikat
gitu ya. Tidak berlaku tidak sampai 5 tahun, bahkan mungkin hanya 3 tahun, bahkan ada beberapa itu yang hanya 2 tahun. Artinya jadi pergantian kepala sekolah itu banyak terjadi ya, atau terjadi beberapa kali. Ya ini yang sifatnya memang murni istilahnya itu tujuan dari perusahaan ataupun yayasan. Ya nanti beda lagi kalau kontak-ganti kepala sekolah atau kontak-ganti ketua rektor atau apa itu yang politis itu ada juga gitu ya. Tapi kalau secara kesepakatan di yayasan yang saya ketahui itu seperti itu di Jakarta itu ya. Jadi dia ada targetnya. Misalnya tadi siswa harus terpenuhi sekian gitu ya. Ternyata ini memang karena dia memang profesional ya. Dia digaji cukup besar gitu. Kemudian juga ya tadi harus sesuai dengan targetnya lah gitu ya. Kalau yang swasta ya ini dia swasta ya, tapi swasta yang kecil tadi itu ya lah santai aja lah gitu ya, seininya aja lah kereyeh gitu ya. Ya kalau kita pengen maju ya harus ada target lah ya, harus ada target, harus ada goal jelas gitu. Sehingga organisasi ini akan atau lembaga pendidikan ini akan berjalan dengan baik. Seperti tadi contohnya ya, satu franchise SMA, SMP dengan SMA Islam besar, sampai kemudian akhirnya tinggal sedikit sekali, bahkan hampir mati itu sebenarnya itu ya, hampir mati, gedungnya itu berantakan, udah banyak kelasnya yang nggak dipakai, murid itu tinggal berapa orang, itu pun murid-murid yang beasiswa ataupun juga tidak bayar gitu. Aduh, luar biasa bisa seperti ini ya di wilayah Laladon sana dekat Sinangbarang Jerok, tahulah kayaknya orang Bogor Barat gitu ya. Nah, itu salah satu karena pengelolaan dari manajemen ya, organisasinya, manajemen sekolahnya ya, termasuk juga SDM-nya yang tidak baik atau tidak berjalan dengan baik. Itu Ustaz Nazik ya, mudah-mudahan tadi sudah bisa terbaca atau terjawab dengan baik. Terima kasih Ustaz Nazik. Yang lainnya nih. Ya, terima kasih Ustaz Nazik ya. Ibu Siti Hidayah, bagaimana? Ada komentar? Atau Ustaz Andri, silahkan. Ustaz Sofi mungkin, itu Ustaz Sofi Yudi namanya ya, atau salah ini ya. Ustaz Dindin, gimana? Ustaz Dindin Waludin, Ustaz Afriza Tamami juga nih, mungkin nanti ada berikan komentarnya, mungkin bisa sharing juga nih pengalaman gitu ya. Kalau saya kebetulan ya, kalau kampus ini kampus yang keempat gitu ya, ngajar yang tetapnya gitu. Jadi ya tahu lah, oh seperti ini model leadershipnya, kepemimpinannya, talent manajemennya, kemudian juga ya benefitnya, kemudian corporate culture-nya, ya sampai kepada industrial relation itu. Jadi ya bisa membandingkan gitu, membandingkan ya harusnya itu seperti ini berarti nih, apalagi kalau di perguruan tinggi kan kita saya ngajar dari 2007 ya, jadi cukup lama juga, lumayan lah gitu, jadi ada pengalaman lah gitu ya. Oke, siapa nih? Masih ada waktu sekitar 11 menit lagi ya. Silakan Ustaz Afrizal mungkin ya, Pak Diman sudah lagi sudah gitu ya. Oke, silakan Ustaz Dindin Awaludin. Mangga, dapat Ya, dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, Ustadz, Mhm, kebanyakan saya kan di negeri ya. mhm, Ketika seorang guru atau pengajar yang mhm, dulunya non ASN, kemudian tiba-tiba diangkat ke 3K, kemudian sertifikasi guru, mhm. yang awal mulanya ini kan berkaitan dengan manajemen talenta ya. Iya betul. Yang awal mulanya rajin, segala digarap gitu kalau bahasa. Mhm, Jadi itu ketika sudah di zona nyaman, mereka itu menjadi kinerjanya mengurang karena turun. mungkin ya gaji sudah cukup mungkin ya, kemudian tidak Mhm, ada lagi yang dikiranya, maka itu menjadi suatu problematika yang memang terjadi di sekolah yang ya saya lihat gitu. mhm, Keseringan seperti itu. Jadi memang orang-orang yang sudah berada di zona nyaman ini untuk mengembangkannya sangat susah sekali, apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz, ketika ada manajemen apa itu talentanya itu susah untuk mhm. diterapkan.
karena mereka juga karena saya sudah cukup, jadi susah untuk diarahkannya gitu Ustadz. Terima kasih, itu pengalaman saya mungkin. Oke, luar biasa ya Sadinin ya. Tadi saya ngomong-ngomong tentang ASN dengan PNS gitu ya. Tapi saya punya teman itu di apa ya saya sebutkannya di salah satu MTSN lah ya di ya Kabupaten Bogor gitu ya. 18 tahun ya, 18 tahun jadi guru ya di MTSN itu. Sekarang kemarin alhamdulillah baru diangkat jadi P3K gitu ya. Tapi ya nggak tahu nih, mungkin bisa sharing kali ya. Jadi dari sisi income-nya juga pas-pasan juga gitu. Kayaknya kasihan juga nih guru-guru yang P3K dengan MTSN gitu ya, yang negeri juga. Tapi walau alam saya nggak pasti ya. Itu mungkin agak personal mungkin karena kebutuhan hidupnya banyak kali gitu ya. Jadi guru. Tapi tadi menarik ya. Jadi talent management itu sebenarnya dia fokus kepada memang individu atau talenta masa depan gitu ya. Jadi ketika ada misalnya seorang guru yang dia mungkin ada sudah ASN, kemudian kemampuannya itu ya sudah segitu, bahkan ketika sudah P3K mungkin sudah berkurang gitu ya. Artinya berkurang itu udahlah segini aja gitu. Nah, ini sebenarnya kalau dalam ruang ini dia sebenarnya nggak masuk ke talent management gitu ya. Kenapa? Karena ya dia dari sisi kualitas ya biasa saja. Jadi dia tidak masuk ke dalam ranah ataupun ruang lingkup talent management. Nah, dia lebih kepada SDM gitu ya, SDM. Dan itu pun sebenarnya kalau P3 kan juga ada evaluasi kinerja ya jelas tuh ya. ASN juga tadi yang saya katakan tadi cerita dari teman di mana Tenjolaya sana gitu ya. Jadi semakin banyak ini tuntutannya ASN itu ya. Teman juga di MTS di Depok itu negeri ya, itu juga berangkat dari rumah itu jam 6, pulang itu jam 5 ya, jam tanda tangan kerja, jam 4-an gitu ya, tanda tangan pulang, ya atau absen, ya, presensi, biasa sih ya. Kalau saya sebagai swasta sih kebetulan banyak teman yang negeri, ada dosen teman itu kan, saya bilang ya Anda kalau jadi dosen negeri, jadi guru negeri ya harus memang berbakti nih kepada negeri. Saya bilang gitu. Harus berbakti kepada negeri. Ini mungkin mohon maaf nih yang ASN gitu. Tapi kan memang harusnya seperti itu gitu ya. Tapi ya mungkin tadi ada keluhan dari beberapa teman itu yang ASN itu memang terlalu banyak administrasi sehingga malah kadang pembelajaran itu kurang fokus. Tapi itu masalah lain ya. Kembali ke tadi tentang bagaimana ketika ada seorang guru yang kemudian berada di zona nyaman, kemudian ternyata ya sudah apa adanya. Ini sebenarnya perlu didetailkan. Ya, istilah zona nyaman sebenarnya kita juga perlu hati-hati karena definisi zona nyaman itu biasa digunakan oleh para trainer gitu ya. Trainer. Jadi kita harus keluar dari zona nyaman gitu ya. Ya, ada benarnya, tapi ada salahnya juga gitu ya. Ada salahnya juga ya. Benarnya ya mungkin malah melenakan sehingga kita tidak berprestasi, ya. Tapi kalau zona nyamannya dalam arti dengan kinerja, bisa seorang guru mengajar tepat waktu, kemudian pembelajarannya bagus, metodologinya bagus, anak-anak juga senang, kemudian juga dia juga menikmati profesinya, tugas dan tanggung jawab, presensi, kehadiran, kemudian juga mungkin administrasi lainnya berjalan dengan baik. Itu kan memang ya zona nyamannya dia, ya sudah seperti itu gitu ya. Ya dia nggak perlu keluar dari zona nyaman itu gitu ya. Jadi definisi zona nyamannya perlu didetailkan. Sama juga tadi misalnya seorang yang dia itu bekerja jadi guru, kemudian setelah jadi P3K ataupun ASN, kemudian dia nyaman di situ, kemudian tidak mengembangkan diri. Nah, salahnya itu tidak mengembangkan diri. Jadi mental long life education-nya itu, pembelajaran sepanjang hayatnya itu kurang. Padahal tadi talent management itu ada seperti itu. Ya saya yakin namanya belajar itu kan nggak ada habisnya gitu. Saya yakin sekali itu. Jadi perlu dikasih contoh yang real ya. Misalnya dia guru, kemudian dia belajar kemampuannya sudah tidak dilakukan lagi, kemudian juga anak-anak juga senang juga, pembelajaran juga tuntas, belajar merdeka juga dikuasai. Mungkin ada bagian-bagian lain yang perlu dia kembangkan. Nanti manajer yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, misalnya dia IT-nya kurang nih, dia bahasanya kurang nih, dia itu mungkin secara spiritualnya kurang nih.
Itu tugas dari talent management. Jadi memang ya memotivasi tadi yang enggak semua zona nyaman seperti apa misalnya nih ya, contoh nih saya dulu itu ketika dosen contohnya ya, dosen itu kan ya udah ngajar aja gitu ya. Padahal kalau dosen tidak, yang namanya dosen ketika Anda akan menjadi dosen gitu ya, maka dia bukan hanya ngajar, tapi dia harus membuat penelitian, dia harus membuat pengabdian, dia harus membuat publikasi, menulis jurnal, buku ajar dan sebagainya. Kan yang guru juga sama ya mulai ya. Kayaknya ASN tuh setahu saya juga mulai diwajibkan tuh untuk menulis jurnal, kemudian juga mungkin mulai juga buku ajar gitu ya, karena kemudian juga mengabdi juga gitu ya. Nah itu ya harus seperti itu gitu. Jadi bukan hanya mengajar saja, sehingga kemudian banyak sekali bagian yang harus ditingkatkan. Dan itu memang tugas dari manajer SDM secara spesifik, tetapi kemudian pada sekolah ya biasanya dipegang juga oleh kepala sekolah ataupun juga yayasan, tapi ya kepala sekolah lah kalau di sekolahan itu. Ya, jadi ya harus ini kan harus dikembangkan dan disadarkan. Emang tugas kita untuk bahwa ya jangan hanya berhenti sampai di sini, kan kita masih banyak belajar yang perlu ditingkatkan. Apalagi kan sekolahnya kan pasti ada target-target tertentu yang harus dinaikkan. Seperti itu ya pada dirinya. Jadi mudah-mudahan ya baik itu di negeri ataupun swasta, mestinya memang yang namanya guru itu saya yakin pasti memiliki belajar. Saya yakin ini ya, guru-guru yang memang dia betul-betul guru gitu ya, dia pasti akan mau belajar, dia akan pengen berkembang dalam berbagai aspek profesinya itu. Oke ya, luar biasa wadidnya. Mudah-mudahan nanti bisa kita ini kan, yang pasti ternyata tahu dia beradanya di zona nyaman seperti ini gitu. Tapi selama tadi tugas dan tanggung jawabnya terlaksana dengan baik ya, kemudian mungkin ada perlu sentuhan-sentuhan pengembangan, yaitu dilakukan gitu ya, dilakukan ya, tanpa juga istilahnya itu ya memang kemampuan segitu, berarti dia secara spesifik tidak masuk ke talent management, tapi masuk ke dalam sumber daya manusia gitu ya. Jadi manajemen SDM-nya saja. Jadi dia kemampuannya ini, yang kurang ini berarti kita harus buat pelatihan ini nih ya, secara bersama-sama nih. Atau mungkin dia kurang bagus nih dari sisi sosial aja misalnya gitu ya, ini berarti harus ada misalnya team building dan lain sebagainya. Oke, itu Pak Ustadz, terima kasih, dan juga yang lainnya, hatur nuhun, luar biasa sekali ya. Nah, kemudian yang terakhir, nanti sebenarnya bisa nggak nih kita kasih challenge nih untuk masing-masing, seperti kemarin yang saya bilang itu ya, jadi mempresentasikan tentang manajemen SDM ya, dan ruang lingkupnya ataupun bagian-bagiannya, boleh yang ada di lembaganya sendiri ataupun lembaga orang lain, tapi based from field research ya, atau field data ya, jadi berdasarkan data yang ada di lapangan, jadi bukan teori. Nah, sesederhana apapun gitu ya, sederhana apapun nanti itu bisa menjadi UAS kita insya Allah ya. Jadi kalau nanya tentang ujian akhir semester ini ya, nah, tapi insya Allah tidak membebankan, jadi agar lebih agar lebih learning experience itu dapat. Kita ngomongin tentang manajemen SDM tapi nggak tahu prakteknya, ya tinggal lihat di sekolahannya, di lembaga pendidikannya, atau mungkin atau di tempat kerja kayak gimana sih sebenarnya. Nanti ada sentuhannya adalah sentuhan Islam. Nuhun Kang Ge Padiman ini ya, luar biasa sekali, udah selesai ya. Iya, alhamdulillah baru. Udah terlambat ya. Enggak apa-apa. Jadi nyimak aja sih Pak Rusyan. Alhamdulillah nyimak sih. Iya, betul. Tadi Pak Dimas sedikit nih, kita kasih tambah lah sekitar 5 menit nih. Kalau Pak Dimas pernah dengar tadi tentang talent management, kira-kira bagaimana nih? Iya, tadi sedikit mungkin yang saya lihat. Ini sambil mau bertanya sebenarnya nih Pak Dokter. Boleh. Tanya apa nih? Masalahnya begini, Pak Dokter, tadi tugasnya itu kan kita mempresentasikan manajemen yang ada di masing-masing ya.
Nah, ini saya mulainya dari mana tuh begini Pak, apa dibuat kayak semacam yang kemarin itu jurnal atau kayak PowerPoint gitu? Ya, sebenarnya sih kalau mau langsung untuk UAS sih pakai Word aja nggak apa-apa, langsung seperti jurnal kayak kemarin. Oh, Jadi nggak usah pakai PowerPoint. gitu ya. Iya, jadi presentasinya udahlah Word aja langsung dilihat gitu. Ah. Nah, boleh juga Mungkin seperti menceritakan apa yang ada kan Pak ya Pak dosen. apa yang ada dan mungkin bagian tertentu saja. Ya, jadi dari 5 pilar manajemen SDM itu. Kalau mau gitu ya, kalau enggak ya keseluruhan juga nggak apa-apa. Seperti kemarin ya, jadi perusahaannya atau lembaganya nggak usah disebutkan sekolah XYZ gitu misalnya gitu ya, nggak usah disebutkan. Gitu. Jadi nanti biar nggak ini karena mungkin ada kekurangan dan lain sebagainya. Nah gitu. Jadi kalau 5 pilar 5-5-nya boleh atau tadi sebagiannya saja boleh juga. Nah itu aja. Kalau Pak Diman kan sudah biasa nih ya, udah biasa nih. Jadi kalau lebih bagus memang lembaga pendidikan dan kita mengidentifikasi masalah, ya mengidentifikasi masalah dan kekurangan tanpa niat sama sekali untuk ya menyalahkan atau mungkin ya kalau salah ya disalahkan tapi bukan untuk membuka isinya kekurangannya lah gitu ya. Jadi tadi namanya itu disamarkan saja ya. Jadi misalnya tadi rekrutmen seleksinya seperti apa, kemudian seperti apa, kemudian compensation benefitnya seperti apa, kemudian evaluasi performanya seperti apa, kemudian industrial relation seperti apa, leadership seperti apa. Ya, tapi kalau mamanya susah banyak, ya udahlah bisa fokus. Kalau saya sebenarnya lebih senang kalau paling banyak isu di SDM ini adalah di kinerja. Evaluasi kinerja itu sebenarnya paling banyak gitu ya. Nah, sebenarnya secara spesifik itu aja nggak apa-apa sebenarnya. Kalau rekrutmen selection kan standar gitu ya, gaji itu mungkin kalau umpamanya compensation itu mungkin yang memang di keuangan mungkin boleh gitu ya, yang bisa mengakses itulah. Kalau nggak bisa ya nggak usah, nggak apa-apa ya. Tapi performance itu penting. Jadi bagaimana dulu tuh pakai balance scorecard gitu ya untuk mengukur kinerja. Nah kalau guru ini kayaknya sih harus dicari tuh rumusan formula tentang pengukuran kinerja guru. Ya kemarin kalau di Kemenak itu ada, tapi tidak secara keseluruhan karena dia tidak masuk gaji di situ. Dia hanya masuk tentang ya kita sebut saja indeks indeks kualitas lah guru gitu MTS di Kabupaten Bogor. Kebetulan kami buat riset itu mengalami penurunan. Gitu. Jadi guru-guru MTS swasta di Kabupaten Bogor ini 2022 2023 itu mengalami penurunan. Nah kita tinggal lihat saja indeksnya. Tapi itu kan indeks gitu ya. Nah kalau di sekolahan kira-kira kepala sekolah itu tinggal nanya mengukur guru itu prestasi atau tidak, kemudian untuk evaluasi seperti apa gitu. Nah itu sebenarnya itu juga cukup juga. Itu Pak Diman ya. Iya. Sedikit aja Pak dosen, ini kalau kebetulan kan saya di lembaga pelatihan lembaga pelatihan ya. Jadi ini kebetulan kalau di sini kita untuk pengembangan, memang ini untuk di manajemen talentanya kita di development palingnya. Di antaranya para instruktur kita itu kita rutinkan untuk apa namanya diklat. Diklat betul. Dari di Snaker itu kan ada kalau tidak salah per tahun itu bisa 2 kali ya. Jadi kita sudah menjadwalkan ini Betul. diikutkan sampai ke sertifikasi BNSP. Mereka ikutkan di situ. Itu salah satunya mungkin ya di development kita untuk manajemen talenta. Salah itu yang dilakukan di sini sepertinya. Benar kali, benar masuk ke situ ya Pak dosennya. Ya, sebenarnya secara umum itu adalah untuk di manajemen SDM, learning and development atau training and development. Kalau talent management itu dia secara spesifik itu adalah memang mengelola SDM yang memiliki talenta, yang memiliki kemampuan untuk bisa mengembangkan dari lembaga itu.
gitu ya. Jadi kalau tadi secara umum ya harus ada tuh training development gitu ya. Jadi betul biasanya itu kalau di kampus itu biasanya 2 kali. Pertama adalah ketika sebelum pembelajaran, kedua itu biasa kadang pas UTS gitu ya, dan ketiga itu di akhir evaluasi plus peningkatan. Jadi kan teorinya kita tuh pakai sekarang tuh PPEPP ya, manajemen perbaikan tuh. Jadi mulai dari perencanaan, P, kedua itu adalah pelaksanaan, kemudian E-nya itu adalah evaluasi, ya kemudian yang ketiga itu adalah perbaikan dan peningkatan. Ya, perbaikan peningkatan terakhir itu ada peningkatan. Pokoknya setelah dievaluasi itu mau diapakan gitu kan ya, ya harus ditingkatkan atau diperbaiki. Perbaikan dulu ya, kalau mungkin ada yang lain tadi yang bagus berarti peningkatan. Jadi sangat sekali ketika pelatihan itu 1 tahun itu 2 kali. Tapi tadi pelatihan kan manajemen juga. Jadi manajemen untuk training and development itu dia harus ada analisis kebutuhan. Jadi enggak iya enggak asal gitu. Oh pelatihan ini tiap orang ya mungkin ini gitu kan. Misalnya kalau umpamanya pesantren tahfidz misalnya, oh pelatihannya metode yang lain nih, metode tahfidz, metode baca Al-Quran dan sebagainya dari beberapa gitu. Jadi oh ternyata cocok yang ini misalnya gitu kan ya, dari beberapa pendapat gitu kan. Itu jadi pelatihan itu didasarkan kepada identifikasi kebutuhan berdasarkan ya kembali kepada visi dan tujuannya. Nah, itu ya. Nah, ini memang ya tadi kembali kalau yang swasta kecil kadang ya boro-boro buat istilahnya itu pelatihan gitu ya. Tapi sekarang kan pelatihan dari pemerintah juga banyak juga gitu. Saya besok juga misalnya ikut pelatihan apa ya yang AMI itu untuk mutu internal. Jadi audit mutu internal. Mutunya apa nih? Saya kan sekolah juga sama lah ya, MBS itu manajemen berbasis sekolah. Sekalian tadi, mohon maaf Punten ya. Jadi kalau yang swasta kecil ya kadang memang nggak terlalu ini. Tadi boro-boro buat pelatihan, buat gaji aja juga kadang kurang gitu. Gitu ya. Tapi iya. Jadi kita sangat fleksibel. Jadi ngelihat keadaannya gitu yang lihat. Tadi misalnya yang ini cerita ASN tadi ya, masuk jam teman 1 kelas 1 kelas 2 itu masuk jam 6 pagi ya, keluar jam 4 sampai rumah jam 5. Itu guru MTSN gitu ya. Nah, kalau menurut saya ya bagus, tinggal nanti kan ini ya ada tahapannya mungkin disiplin dulu. Setelah disiplin baru nanti diisi di dalamnya itu apa saja gitu. Ya kan? Jadi mungkin habis asar bisa buat kegiatan apa tuh sebelum jam 4 gitu. Al-Qur'an, pendekatan kanan, gitu. Ya, oke, terima kasih Pak Wadiman ya. Jadi nanti Ya, coba. Tapi kalau untuk yang makal ini buat tulis dulu aja deh, nggak usah format dulu, nggak apa-apa, tulis aja dulu. Nanti kita akan perbaikan gitu ya. Jadi kalau saya formatnya itu, kalau saya biasanya untuk UAS itu memang bahkan dari sekarang UASnya itu gitu ya. Artinya Pak Wadiman bikin nanti pertentang lagi, kemudian mungkin dilihatkan kembali, kemudian nanti di akhir untuk UAS itu perbaikan terakhir itulah hasil UAS itu nggak usah dipikirin gitu, karena memang proses dari awal gitu. Bahkan nanti UTS dengan UAS itu sebenarnya itu dia satu tapi perbaikannya. Nah nanti ada interview. Jadi memang gak usah teori. Kemarin saya waktu di S1 juga saya terapkan seperti itu. UTS pertama buat draft gitu ya. Nah, udah gitu perbaikan. Kemudian untuk UASnya perbaikan itu kita coret-coret satu kali lagi dari mulai daftar pustakanya, penulisannya, struktur penulisannya, sistematikanya, sampai kepada keterpaduan dari paragraf dan kontennya tentu saja. Nah, itu lebih namanya belajar gitu ya, belajar gitu ya. Kayaknya Pak Sopi mau komentar nih ya, Pak Sopi Yudi. Ya, ternuhun Pak Liman. Pak Sopi Yudi mau komentar? Ya, Assalamualaikum Pak dosen. Salam, silakan. Izin singkat aja, mungkin
apa yang disampaikan oleh Pak dosen terkait tentang manajemen pengelolaan. Ini kan manajemen pengelolaan secara ideal ya. Ya, singkat mungkin pertanyaan saya, bagaimana tuh cara pola pengembangan kepala gitu, di sebuah lembaga swasta yang notabene aturan-aturannya itu dituangkan oleh yayasan dan juga sumber dayanya adalah juga keluarga yayasan. Nah, bagaimana mungkin saya pertanyaannya trik atau langkah sebagai kepala yang bernaung di lembaga yayasan. Itu aja mungkin Pak dosen, terima kasih. Wih, luar biasa ini, kayak ujian tesis ini ya. Betul, ini memang permasalahan yang terjadi dan dihadapi ya. Kalau saya sih lebih cenderung ya wa amruhum syura bainahum. Ya, artinya pertama itu adalah secara intens ya mengembalikan kembali kepada yayasan dan juga stakeholder tentang tujuan dari yayasan itu dan juga tujuan dari pendirian sekolah dalam hal ini lembaga pendidikan. Jadi apa sih sebenarnya keinginan dari lembaga yayasan untuk lembaga pendidikan ini? Nah, dari sini dulu gitu ya. Jadi apakah misalnya memiliki obsesi yang tinggi untuk atau mungkin udahlah berjalan seperti biasa saja gitu ya, jalan aja lah yang penting masih bisa hidup, masih alhamdulillah gitu ya. Nah, ada dua keadaan inilah gitu ya, sehingga kemudian tadi bermusyawarah kembali, rapat-rapat itu kan selalu diadakan dengan yayasan gitu ya, mestinya itu sebulan sekali itu bisa ketemu dengan yayasan ataupun 2 bulan sekali gitu ya. Jadi membincangkan kembali, mendiskusikan kembali tentang apa tujuan utama dari sekolah lembaga pendidikan ini. Ya misalnya kayak saya kemarin juga wawancara dengan satu yayasan juga, ya ingin agar khairun nas anfa'uhum linnas gitu ya, agar semakin banyak orang yang memanfaatkan yang bisa mendapatkan manfaat itu akan lebih bagus. Pertama itu, kemudian kedua kerahiman, artinya bagaimana agar lembaga-lembaga itu memiliki juga kerahiman ke yang lain. Oh berarti bagus nih, sangat mulia sekali gitu. Nah berarti ya kita kembali kepada tujuan pendirian yayasan, asis gitu ya, para pendiri yang sangat yang sangat jasa, memiliki yang itu perlu digali kembali gitu ya. Kemudian setelah itu baru apa harapan-harapannya ya ketika melihat misalnya kompetisi ya, perkembangan gitu. Jadi kalau saya lebih cenderung sebagai misalnya kepala sekolah itu pertama berangkat dari visi misi yayasan ya, kemudian juga secara kontinu berkesinambungan berdiskusi dengan yayasan apa harapan tujuannya. Saya yakin semua yayasan itu kan menginginkan kemajuan, menginginkan manfaat yang lebih banyak dirasakan oleh masyarakat. Dari situ kemudian nanti secara internal sekolahan tentu bersinergi, dalam artian itu membuat super tim yang memang memiliki visi dan misi yang sama ya. Kalau ada mungkin beberapa tadi yang underestimate atau sudah susah untuk maju ya mungkin itu ya biasa jalan gitu. Artinya fokus kepada orang-orang yang memang memiliki semangat untuk maju dan berkembang, dan saya yakin yayasan juga mereka memiliki itu, dan mungkin tapi biasa dari sisi ini bisa ada beberapa keterbatasan terutama ya dari sisi dana gitu ya, dari sisi pembiayaan, keuangan, infrastruktur dan lain sebagainya, sarana prasarana. Nah ini yang memang harus kita istilahnya itu pahami juga ya. Jadi kesimpulannya adalah pertama melihat visi misi dari yayasan, kemudian keinginan dari yayasan terutama yang sedang berjalan, kemudian juga menguatkan tim secara internal dan fokus kepada orang-orang atau SDM yang memang memiliki visi dan misi yang sama untuk mengembangkan.
ya. Kalau ada beberapa yang mungkin cuek dan sebagainya, ya itu memang seninya dalam mengelola SDM seperti itu, gitu ya, seperti itu. Gitu. Jadi kita banyak belajar lagi. Luar biasa. Kayaknya nggak cukup nih Pak Sobi ini. Mungkin nanti next kita akan bicara tentang itu sebenarnya nih ya. Problem, saya akan mengidentifikasi problem-problem yang dihadapi oleh lembaga, yayasan dan lembaga pendidikan terutama yang swasta. Kita akan lihat dan kita cari solusinya. Oke, terima kasih Sobi ya. Jazakallahu. Syukron. Terima kasih ya.